Apakah kamu merasa lelah diabaikan oleh wanita atau pesanmu hanya dibaca tanpa balasan? Dengarkan baik-baik, karena video ini akan mengungkapkan cara untuk membuat masalah itu menjadi kenangan. Ini bukan sekadar omong kosong atau janji manis, tapi sebuah kenyataan yang didasarkan pada psikologi, stoikisme, dan komunikasi jujur yang akan memastikan kamu mendapatkan respons yang nyata. Jika kamu siap untuk menerima kenyataan yang bisa mengubah hidup dan hubunganmu, ketik "Ya, saya siap" di kolom komentar dan tetaplah di sini, karena kita akan membahas 10 pesan yang tidak akan bisa mereka abaikan. Tonton sampai selesai, karena setiap pesan saling terhubung. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Memancing rasa penasaran. Wanita berkembang dengan rasa penasaran. Oleh karena itu, pesan pertama yang kamu kirimkan harus mampu menarik perhatian mereka dengan petunjuk yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu. Hindari mengirimkan pesan yang terlalu sederhana seperti, "Aku sedang memikirkanmu." Sebaliknya, cobalah mengatakan, "Tadi aku baru sadar ada sesuatu yang menarik tentang dirimu," dan biarkan itu menggantung. Berikan ruang bagi imajinasinya untuk berlari. Orang cenderung suka merasa penasaran, terutama tentang diri mereka sendiri. Ini adalah psikologi dasar. Dengan memberikan petunjuk yang tidak sepenuhnya terbuka, kamu merangsang keinginan mereka untuk tahu lebih banyak. Mereka akan bertanya-tanya dan kemungkinan besar akan langsung mencari tahu. Ini bukan manipulasi, tetapi menunjukkan bahwa kamu cukup pintar untuk mempertahankan perhatian mereka. Mari kita telaah psikologi di balik hal ini. Rasa penasaran adalah salah satu pendorong terbesar dalam perilaku manusia. Ketika kamu memberi isyarat bahwa kamu tahu sesuatu tentang dirinya tanpa mengungkapkan seluruh cerita, kamu menciptakan pemikiran bahwa dia harus tahu lebih banyak. Ini seperti rasa gatal yang tidak bisa digaruk. Satu-satunya cara agar mereka merasa lega adalah dengan bertanya dan merespons. Pesan ini membangun semacam loop dalam pikirannya, di mana dia terus berusaha mengisi kekosongan tersebut. Dan yang menarik, ini bukan sekadar rasa penasaran biasa, karena kamu membuatnya berfokus pada dirinya, menyentuh aspek ketertarikan pribadi. Namun, jangan salah paham, jangan berlebihan. Kamu bukan untuk menceritakan seluruh kisah hidupmu. Kamu hanya memberikan sedikit gambaran. Banyak pria yang keliru dengan mengungkapkan semuanya sekaligus, berbicara terlalu panjang, dan akhirnya kehilangan momentum. Pesan pertama ini harus penuh dengan substansi. Kamu menunjukkan bahwa ada lebih banyak hal tentang dirimu yang ingin dia ketahui, dan dia harus berusaha sedikit lebih keras untuk mengungkapnya. Contohnya, jika dia seorang penggemar olahraga, kamu bisa mengatakan, "Aku baru saja menyadari sesuatu yang hanya diketahui oleh orang yang benar-benar serius dengan olahraga," dan biarkan itu menggantung. Ini adalah cara pembukaan yang sangat kuat karena berbicara langsung tentang identitasnya dan membuatnya penasaran tentang apa yang telah kamu lihat. Jangan remehkan kekuatan kesederhanaannya. Pesan seperti ini sangat efektif karena berkaitan dengan dirinya, tidak terlalu jelas, dan menyiratkan bahwa ada banyak hal di balik permukaan yang ingin dia gali lebih jauh. Nomor 2. Pertanyaan yang membuat berpikir. Pesan berikutnya bukan tentang mengisi kesunyian dengan kata-kata kosong, melainkan tentang menggali kedalaman diri. Cobalah ajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran, seperti, "Jika kamu bisa melakukan apa saja, apa satu hal yang ingin kamu lakukan dengan cara berbeda?" Pertanyaan seperti ini bisa menembus lapisan luar dan mengeksplorasi lebih dalam. Jika kamu berbicara dengan seseorang yang hanya nyaman dengan obrolan ringan, mungkin dia tidak akan menghargainya. Namun jika dia seorang wanita dengan pemikiran yang dalam, dia akan menghargai kamu karena membawa sesuatu yang lebih berarti ke dalam percakapan. Dan percayalah, pertanyaan seperti ini akan membuatmu diingat karena menunjukkan bahwa kamu melihat lebih dari sekadar hal-hal sepele. Mengapa ini efektif? Karena orang ingin merasa dimengerti, terutama di dunia yang dipenuhi dengan percakapan dangkal. Dengan mengajukan pertanyaan yang mengundang introspeksi, kamu menunjukkan bahwa kamu berbeda dari pria lain yang hanya bertanya tentang rencana akhir pekan.
Kamu memberi pertanyaan yang memerlukan pemikiran, dan itu berarti sesuatu. Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak, melainkan undangan untuk membuka diri. Ini adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam daripada sekadar basa-basi. Namun, perlu diingat bahwa ini bukan tentang menjadi terlalu ingin tahu. Kamu tidak sedang bertanya tentang trauma masa lalunya. Kamu hanya mengajaknya untuk merenung. Pesan ini menunjukkan bahwa kamu menghargai ruang pribadinya, tetapi juga memberi kesempatan untuk percakapan yang lebih berarti. Misalnya, kamu bisa bertanya, apa satu hal yang selalu ingin kamu coba, tapi belum sempat? Pertanyaan seperti ini akan membuatnya berhenti sejenak, bahkan jika dia tidak langsung memberi jawaban. Di dunia yang serba cepat, seseorang yang bisa membuatnya meluangkan waktu untuk berpikir akan terasa berbeda. Dalam hubungan dan kencan, hal-hal baru itu penting. Banyak orang terjebak dalam siklus pertanyaan yang membosankan dan berulang, tetapi dengan memicu pemikiran yang lebih dalam, kamu menciptakan pengalaman yang segar. Kamu bukan hanya pemberitahuan lain di layar ponselnya. Kamu adalah seseorang yang menonjol. Dan bagian terbaiknya adalah, ketika dia menjawab, kamu mendapatkan wawasan tentang apa yang benar-benar penting baginya. Ini adalah informasi berharga yang bisa kamu gunakan untuk memperdalam hubunganmu di pesan berikutnya. Nomor 3, pesan pemberdayaan diri. Ini tentang percaya diri yang merupakan hal langka ditemukan saat ini. Kirimkan pesan seperti, kamu tahu, tidak semua orang bisa menghargai seseorang yang unik. Beruntungnya kamu, saya bukan orang biasa. Pesan seperti ini menunjukkan kepercayaan dirimu. Jika dia melihatmu hanya sebagai pria biasa yang berusaha menarik perhatian, dia akan mengabaikanmu. Namun jika kamu menunjukkan bahwa kamu selektif dan percaya diri, itu akan mengubah segalanya. Wanita menghargai pria yang menghargai dirinya sendiri. Ini tentang memiliki pola pikir bahwa kamu layak mendapatkan perhatian yang sepadan. Pesan semacam ini memberitahu dia bahwa kamu adalah pria dengan standar, bukan hanya pria yang menginginkan balasan. Inilah yang perlu dipahami tentang pemberdayaan diri. Ini seperti sorotan yang hanya menerangi mereka yang layak mendapatkannya. Dengan mengirimkan pesan yang mencerminkan kepercayaan dirimu, kamu membedakan diri dari kerumunan pria yang selalu mencari persetujuan. Wanita dapat melihat rasa putus asa dengan mudah, dan ketika kamu berbicara dengan percaya diri, itu menunjukkan bahwa kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, tanpa perlu validasi dari orang lain. Pola pikir seperti ini sangat langka dan berharga, menjadikannya lebih menarik. Kepercayaan diri bukan berarti merendahkan dirinya, atau berpura-pura lebih baik darinya. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu tahu nilai dirimu. Cobalah ini. Saya bukan tipe pria yang perlu bermain-main untuk mendapatkan perhatian. Saya lebih menghargai hubungan yang nyata. Dengan pesan ini, kamu menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dan rasa hormat itu sangat magnetis. Ini adalah jenis pesan yang akan beresonansi dengan wanita yang tepat. Wanita yang menghargai dirinya cukup untuk mengenali kepercayaan diri pada orang lain. Tips, kepercayaan diri harus dirasakan, bukan dipamerkan. Jangan berlebihan, atau kamu akan terkesan sombong. Sebaliknya, buatlah pesanmu sederhana dan biarkan kata-kata berbicara. Cobalah contoh lain. Saya sangat selektif dengan orang yang saya izinkan dekat. Jadi jika saya berbicara denganmu, ada alasan di balik itu. Dengan pesan ini, kamu menciptakan rasa penasaran, sekaligus menunjukkan bahwa kamu memiliki standar tinggi. Ingat, standar tinggi bukan berarti eksklusif, tapi selektif. Nomor 4, pendekatan empati. Empati adalah kualitas yang langka, terutama di zaman sekarang, di mana budaya serba cepat dan terkesan dangkal. Jadi ketika kamu mengirim pesan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami apa yang dia rasakan, itu akan menarik perhatian. Cobalah mengirim pesan seperti, saya tahu segala sesuatunya bisa terasa berat, tapi ingat, kamu nggak sendirian. Pesan seperti ini menunjukkan bahwa kamu peduli dengan kesejahteraannya, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di dunia yang seringkali terburu-buru untuk menghakimi, empati tetap menjadi daya tarik yang kuat. Kenapa empati efektif?
karena hal ini sangat jarang ditemukan di dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang cenderung hanya ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Dengan menunjukkan empati yang tulus, kamu membedakan dirimu. Saat kamu mengirim pesan yang menunjukkan bahwa kamu peka terhadap kehidupannya dan perasaannya, itu menciptakan ruang yang aman bagi dia untuk lebih terbuka. Wanita jarang menemukan pria yang peduli lebih dari sekadar penampilan fisik. Jadi pesan yang penuh empati bisa menjadi angin segar. Hal yang perlu diingat adalah bahwa kamu tidak perlu menjadi terapis baginya. Empati bukan berarti kamu harus menyelesaikan masalahnya atau memberi saran yang tidak diminta. Terkadang, cukup dengan menunjukkan bahwa kamu ada untuk mendengarkan. Misalnya, jika dia mengungkapkan bahwa pekerjaannya sedang menekan, kamu bisa merespon dengan, "Saya mengerti, menyeimbangkan semuanya memang bisa sangat melelahkan. Ingat, kamu nggak harus menghadapinya sendirian." Pesan ini menunjukkan perhatian tanpa terkesan berlebihan. Empati membangun kepercayaan, dan dalam hubungan, kepercayaan adalah dasar segalanya. Dengan menunjukkan empati, kamu memberi dia rasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri, yang merupakan kualitas langka di dunia yang serba cepat ini. Ini adalah langkah yang kuat untuk memperkuat hubungan dan membuat dia merasa tertarik kembali. Jika dia sudah berbicara tentang hal-hal pribadi atau berat, kamu bisa merespons dengan, "Sepertinya kamu sudah melalui banyak hal, saya menghargai kekuatanmu dalam menghadapinya." Ini menunjukkan empati sekaligus kekaguman yang mempertegas bahwa kamu adalah orang yang bisa dia percayai ketika menghadapi kesulitan. Di dunia di mana orang cepat menghakimi, empati akan selalu menjadi kekuatan super. Untuk wanita yang tepat, kualitas ini adalah daya tarik tak tertahankan yang akan membuatnya semakin tertarik padamu. Nomor 5. Teaser antisipasi. Antisipasi adalah salah satu daya tarik terbesar yang bisa memikat perhatian seseorang. Beri sedikit petunjuk bahwa ada sesuatu menarik yang akan datang, namun jangan ungkapkan semuanya. Kirimkan pesan seperti, "Aku nggak sabar buat berbagi kejutan ini denganmu. Pasti kamu bakal suka." Dengan ini kamu menciptakan rasa penasaran yang membuatnya ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Antisipasi adalah alat psikologis yang sangat kuat, karena manusia cenderung merasa terganggu dengan cerita yang belum selesai. Kita terprogram untuk ingin tahu kelanjutan dari sebuah cerita. Saat ada ketegangan sedikit, percakapan akan tetap hidup dan menarik. Antisipasi juga memainkan peran besar dalam membuat hubungan tetap seru. Coba ingat kapan terakhir kali seseorang memberikanmu cliffhanger. Efeknya sangat kuat. Ketika kamu memberikan sedikit informasi, tetapi tidak menyelesaikan ceritanya, kamu memicu efek Zajonj. Ini berarti bahwa orang lebih mudah mengingat hal-hal yang belum selesai dibandingkan yang sudah tuntas. Dia akan terus memikirkan pesanmu, bertanya-tanya apa kejutan itu, dan rasa penasaran itu akan terus ada hingga dia mendapat jawabannya. Sebagai contoh, misalnya kamu tahu dia menyukai musik tertentu atau punya restoran favorit. Kamu bisa mengirim pesan seperti, "Aku baru saja menemukan tempat yang sempurna buat kamu, gak sabar mau tunjukin." Lihat bagaimana kamu memberi petunjuk yang cukup untuk memancing rasa penasaran, namun tidak cukup agar dia bisa menebaknya dengan mudah. Ini adalah kunci. Dengan memberikan petunjuk, kamu memberi ruang bagi dia untuk menebak-nebak. Dan inilah yang membuat antisipasi berperan. Teknik ini sangat efektif, terutama di zaman sekarang ketika banyak orang terbiasa dengan gratifikasi instan. Dengan menciptakan sedikit penundaan dan misteri, kamu jadi tampil beda. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang langsung memberi segalanya begitu saja. Sekarang, kamu memberinya sesuatu untuk dinantikan, sebuah alasan untuk terus melanjutkan percakapan. Dan yang lebih penting, kamu menunjukkan bahwa kamu tahu cara membangun kegembiraan, sebuah keterampilan langka yang membuat orang ingin kembali lagi. Nomor 6. Pujian yang dipersonalisasi. Hindari pujian yang dangkal dan terkesan malas, seperti "kamu cantik", yang sudah terlalu umum. Fokuslah pada sesuatu yang lebih bermakna, seperti kecerdasan, humor, atau ambisi seseorang. Contohnya, kirim pesan yang berkata, "Cara pandangmu terhadap sesuatu itu benar-benar menyegarkan."
Pujian seperti ini lebih kuat karena tidak hanya mengomentari penampilan, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu tertarik pada hal-hal yang membuatnya unik. Wanita seringkali menerima pujian yang hanya mengarah pada penampilan luar, jadi dengan memberikan pujian yang lebih mendalam, kamu akan dilihat secara berbeda oleh mereka. Mari kita lihat mengapa ini efektif. Setiap orang ingin dihargai bukan hanya karena penampilan fisiknya, tetapi juga karena siapa dirinya. Di era media sosial saat ini, wanita seringkali menerima pujian yang hanya menyentuh permukaan. Dengan memberikan pujian yang lebih dalam, kamu berbicara kepadanya sebagai individu, bukan sebagai objek. Kamu menunjukkan bahwa kamu melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya, lebih dari sekadar apa yang tampak di luar. Misalnya, jika dia memiliki minat besar dalam fotografi atau menulis, kamu bisa mengatakan, "Aku benar-benar mengagumi dedikasimu dalam bidang ini, nggak banyak orang yang memiliki passion seperti itu." Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai minat dan usaha yang dia curahkan. Pujian semacam ini langka dan penuh makna, karena mencerminkan siapa dia sebenarnya, bukan hanya penampilan fisiknya. Pujian seperti ini menonjol karena sifatnya yang tulus dan perhatian, yang membuatnya melihatmu sebagai seseorang yang cerdas dan observatif. Salah satu tips penting di sini adalah untuk menjadi lebih spesifik. Semakin detail pujianmu, semakin kuat dampaknya. Daripada sekadar mengatakan, "Kamu pintar," cobalah mengatakan, "Aku kagum dengan cara kamu menjelaskan hal-hal yang rumit dengan cara yang mudah dipahami." Dengan begitu, kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan cara uniknya dalam berkomunikasi. Pujian seperti ini sangat berkesan karena menunjukkan bahwa kamu menghargai detail yang sering diabaikan oleh banyak orang. Nomor 7, pengingat kenangan bersama. Kenanglah momen-momen yang hanya kalian berdua alami dan hidupkan kembali kenangan itu. Cobalah untuk mengirimkan pesan seperti, "Ingat nggak malam itu kita ngobrol tentang impian kita? Itu kenangan yang tetap terpatri di pikiranku." Ketika kamu mengingatkan tentang pengalaman bersama, kamu mengajak dia untuk kembali ke waktu saat dia merasa dekat denganmu. Ini menciptakan rasa nostalgia, yang merupakan pemicu emosional yang sangat kuat. Mengingatkan dia tentang kenangan manis akan membuatnya lebih cenderung merespons, karena itu mengingatkannya pada momen yang penuh kenyamanan dan kedekatan. Nostalgia bukan sekadar perasaan, tetapi juga pemicu psikologis yang kuat. Orang cenderung mengaitkan kenangan indah dengan perasaan positif. Ketika kamu mengingatkan dia tentang kenangan yang kalian bagi, kamu membangkitkan kembali perasaan itu. Hal ini akan terasa lebih mendalam jika kenangan itu melibatkan momen kerentanannya atau percakapan yang penuh makna. Dengan membangkitkan kenangan tersebut, kamu mengingatkannya akan hubungan yang sudah terjalin, dan ini bisa menjadi daya tarik yang kuat dalam hubungan kalian. Sebagai contoh, jika kalian berdua suka mendaki gunung dan pernah berbicara tentang menjelajahi jalur pendakian baru, kamu bisa mengirimkan pesan seperti, "Ingat nggak waktu kita ngobrol tentang hiking di jalur itu? Masih mau nggak kita coba petualangan itu?" Ini bukan hanya mengingatkan tentang percakapan kalian, tapi juga mengundangnya untuk merasakan kembali kegembiraan dari rencana yang pernah kalian buat. Secara halus, ini menunjukkan bahwa kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama tanpa terlalu langsung. Pengalaman bersama adalah pengikat yang kuat, dan dengan mengingatkan kenangan tersebut, kamu menunjukkan bahwa hubungan kalian lebih dari sekadar percakapan biasa. Kamu mengembalikannya ke momen di mana dia merasa dihargai dan terhubung, menjadikan pesanmu jauh lebih berarti daripada sekadar kata-kata. Nomor 8, membagikan pengetahuan. Mari kita bahas tentang memberi nilai. Kirimkan pesan yang menawarkan hal baru untuk dipikirkan, seperti, "Tahukah kamu bahwa rasa penasaran bisa memicu pelepasan dopamin?" Mungkin itu yang membuat percakapan denganmu selalu seru. Ini bukan sekadar informasi acak, tetapi cara untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki pengetahuan dan ketertarikan terhadap dunia di sekitar kamu. Wanita menghargai pria yang bisa memberikan nilai dalam hidup mereka. Jadikan setiap percakapan sebagai kesempatan untuk belajar atau merasa terinspirasi, dan dia akan kembali lagi untuk lebih banyak. Pesan yang membagikan pengetahuan adalah cara halus untuk menunjukkan nilai.
Ini bukan soal pamer pengetahuan, tetapi tentang menciptakan percakapan yang bermakna. Dalam dunia kencan saat ini, di mana kebanyakan pesan terbatas pada topik-topik dangkal, berbagi sesuatu yang menarik akan membuatmu lebih menonjol. Ini menunjukkan bahwa kamu mengikuti perkembangan dunia dan lebih peka terhadap hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan. Hal ini memberi percakapan kalian dimensi baru. Misalnya, katakan kamu baru saja membaca tentang bagaimana bau tertentu bisa membangkitkan kenangan. Kamu bisa mengirim pesan seperti, "Aku baru tahu kalau bau tertentu bisa memicu kenangan." Itu menjelaskan kenapa tempat-tempat tertentu bisa mengingatkan kita pada momen atau orang tertentu. Ini adalah cara yang halus untuk merangsang pemikirannya dan membuka percakapan yang lebih mendalam, melampaui sekadar pembicaraan biasa. Pesan seperti ini bisa menarik perhatian wanita yang tertarik dengan pengetahuan atau yang bosan dengan percakapan klise seperti, "Bagaimana harimu?" Berikut pendekatan lainnya, kirimkan pesan yang berkaitan dengan minat bersama atau passionnya. Misalnya, jika dia tertarik dengan seni, kamu bisa membicarakan fakta menarik tentang pameran atau seniman terbaru. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli dengan apa yang dia sukai dan bahwa kamu juga tertarik dengan dunia di sekitar kamu. Ini menambah lapisan rasa hormat karena kamu membuatnya merasa dihargai, diperhatikan, dan diberi tantangan secara intelektual. Kombinasi yang langka dan sulit diabaikan. Nomor 9, kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Tidak ada yang bisa menarik perhatian seperti rasa cemas akan kehilangan kesempatan. Beritahukan dia bahwa sesuatu yang menarik menantinya, namun jangan ungkapkan semua rinciannya. Cukup katakan, "Aku sudah merencanakan sesuatu yang seru untuk Jumat depan, dan percayalah, kamu nggak mau ketinggalan." Pasti dia akan merasa penasaran. Kamu tidak hanya mengundangnya untuk sekadar hangout, tetapi menawarkan pengalaman yang lebih. Hal ini akan membawa percakapan kalian ke tingkat yang lebih tinggi daripada sekadar saling membalas pesan. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang bisa bertindak, bukan hanya berbicara, dan itu sangat menarik. Mari kita lihat mengapa pendekatan ini sangat efektif. Dalam dunia yang penuh pilihan dan kompetisi untuk mendapatkan perhatian, menawarkan sesuatu yang berbeda sangat penting. Pesan tentang kesempatan yang tak bisa dilewatkan ini lebih dari sekadar undangan santai. Ini adalah langkah strategis yang menempatkan dia pada posisi di mana dia merasa mungkin kehilangan sesuatu yang spesial. Ketika kamu menawarkan kesempatan seperti ini, kamu tidak hanya membangkitkan rasa penasaran, tapi juga memberi kesan eksklusivitas, seolah-olah dia adalah orang yang kamu pilih untuk berbagi momen istimewa ini. Efek psikologis yang terlibat adalah FOMO, Fear of Missing Out. Ketika seseorang merasa akan kehilangan pengalaman yang unik, hal ini memicu rasa urgensi. Ini bukan lagi soal mungkin, tapi lebih ke apa yang akan aku lewatkan kalau aku nggak ikut. Jadi berikan petunjuk tanpa memberi semua detailnya. Katakan, "Aku merencanakan sesuatu yang pasti kamu suka, dan ini sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya." Dengan demikian, kamu menumbuhkan rasa penasaran dan memberikan alasan agar dia ingin menjadi bagian dari sesuatu yang berkesan. Namun berikut adalah tips penting. Jangan terlalu banyak menjelaskan. Semakin sedikit yang kamu ungkapkan, semakin besar rasa ingin tahunya. Ingat, ini bukan soal mengesankan dengan gestur besar atau pamer, melainkan tentang membuatnya merasa bahwa dia akan mengalami sesuatu yang unik. Karena kamu tahu cara menciptakan momen spesial. Dalam dunia percakapan yang biasa-biasa saja, pesan yang menawarkan sesuatu eksklusif akan membuatmu berbeda. Nomor 10, pesan apresiasi stoik. Pesan terakhir ini merupakan langkah besar dalam perubahan. Tunjukkan padanya betapa kamu benar-benar menghargai keberadaannya dengan mengatakan, "Aku hanya ingin kamu tahu betapa aku menghargai memiliki seseorang seperti kamu dalam hidupku." Sederhana, namun penuh makna. Di zaman sekarang, di mana banyak orang terbiasa dengan interaksi yang dangkal, menunjukkan apresiasi yang tulus dapat membuatmu berbeda. Apresiasi yang tulus terasa berbeda, karena tidak banyak orang yang memberikan apresiasi yang nyata. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa kamu tidak menganggap remeh kehadirannya, dan itu sangat berarti.
Mari kita uraikan dampak dari apresiasi. Apresiasi yang tulus adalah salah satu hal yang paling langka dalam komunikasi saat ini. Mengapa demikian? Karena banyak orang lebih fokus untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain ketimbang benar-benar menghargai apa yang sudah mereka miliki. Dengan mengirimkan pesan apresiasi, kamu membalikan pandangan itu. Kamu mengatakan, "Aku melihatmu dan aku menghargai apa yang kamu bawa." Ini menyentuh hal yang lebih mendalam. Rasa diakui dan dihargai bukan hanya karena penampilan fisik, tapi juga karena siapa diri mereka sebenarnya. Banyak pria mengabaikan hal ini karena mereka berpikir bahwa memberi apresiasi bisa membuat mereka terlihat lemah. Padahal kenyataannya adalah, ada kekuatan dalam kerentanannya, asalkan itu tulus. Wanita menghormati pria yang bisa mengekspresikan rasa terima kasih tanpa mengharapkan balasan. Pesan apresiasi ini mengirimkan pesan bahwa kamu cukup yakin untuk mengakui betapa pentingnya dia dalam hidupmu, dan itu sangat menarik. Di dunia yang sering kali memperlakukan hubungan seperti transaksi, menunjukkan apresiasi adalah perubahan yang menyegarkan. Berikut adalah cara praktis untuk menyampaikannya. Pikirkan kualitas spesifik yang kamu kagumi darinya dan hubungkan dengan pesanmu. Misalnya, katakan, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku benar-benar mengagumi bagaimana kamu selalu jujur. Itu langka untuk menemukan keaslian seperti itu sekarang. Kamu tidak hanya memuji dia, tapi juga menunjukkan bahwa kamu mengapresiasi karakternya." Inilah jenis pesan yang tidak hanya mendapatkan respons, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam. Akhirnya, ingatlah ini. Apresiasi menciptakan ikatan emosional. Dia akan selalu mengingat bagaimana kamu membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang jarang dirasakan oleh banyak orang. Tindakan sederhana seperti ini bisa menjadi titik koneksi yang kuat. Dan dalam jangka panjang, inilah yang membangun hubungan yang langgeng, penuh rasa hormat, keaslian, dan penghargaan yang mendalam. Kesimpulan, mulailah mengirim pesan yang memberikan dampak nyata. Sekarang kamu sudah mengetahui 10 pesan yang sulit diabaikan. Ingat, pesan-pesan ini bukan hanya untuk mendapatkan balasan, tapi untuk menjadi pria yang tahu apa yang diinginkan dan bisa berkomunikasi dengan jelas. Fokuslah pada kualitas pesan yang kamu kirim, bukan kuantitasnya. Setiap pesan harus memiliki dampak, menumbuhkan rasa penasaran, kedalaman, atau koneksi yang tak terlupakan. Jangan hanya mengirim pesan untuk sekadar mengisi waktu kosong. Kirimkan pesan yang membuat dia berhenti, berpikir, dan merespons dengan penuh perhatian. Jangan biarkan dirimu terus mengirim pesan yang sia-sia. Jadilah seseorang yang tahu bagaimana berkomunikasi dengan jujur, penuh perhatian, dan dengan pemahaman yang mendalam. Ini bukan soal trik atau tipuan. Ini tentang memperlakukan dirimu dan orang lain dengan rasa hormat yang seharusnya didapatkan. Jika kamu ingin mengubah arah hubunganmu, mulailah dengan mengirim pesan yang memberikan dampak nyata. Ciptakan percakapan yang berarti dan saksikan hubunganmu berkembang. Jangan hanya menjadi salah satu pesan di antara banyaknya yang ada, jadilah yang berbeda, yang meninggalkan kesan. Jadi mulai sekarang, pastikan setiap pesan yang kamu kirim mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan kamu akan melihat respon yang lebih dalam dan berarti. Jika video ini memberikan wawasan baru, waktunya untuk meningkatkan dirimu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk terus mendapatkan konten berkualitas seperti ini. Tinggalkan komentar di bawah dengan pesan favoritmu atau yang menurutmu paling berkesan. Dukunganmu sangat berarti bagi kami agar informasi ini bisa dijangkau lebih banyak pria. Siap mengambil kendali atas hubunganmu? Tekan tombol subscribe dan mari lanjutkan perjalanan ini.